Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din, amma ba'd. Ikhwan fillah rahimani wa rahmatullah, kita lanjutkan pelajaran kitab Durus Lughatul Arabiyyah bi ghairi naqdin biha di juz 1 halaman 18. Halaman 18. Masih lanjut ya. Pelajaran keberapa ini? Pelajaran keempat. Itu tentang huruf jar. Baca, siapa baca? Abdul Rahman. Sudah ada absen. Belum dikasih tahu, belum. Ini absen nanti ditempel. Jadwal baca Durus Lugha sampai tamat ya, jadi satu. Ya. Jadi kalau saya lihat di sini kalian dapat satu kali ya, satu orang ya. Atau ada yang dua kali ya. Ada yang dua kali. Maksimal dua kali satu orang karena kalian banyak. Bisa? Baca Abdurrahman. Mana Abdurrahman? Dari mana Abdurrahman? Kolaka mana? Sama ini? Beda. Ini kolaka juga tapi daftar di mana dia? Baik. Ayo baca, Mbak. Qala al-mu'allif rahimahullah, al-baitu rumah minal baiti dari rumah al-masjid masjid ilal masjid ke masjid. Coba lihat ya, di Rasulullah ini kita diajari kalau ada huruf jar maka kata yang kemasukan huruf jar tersebut akhirnya kasrah ya. Al-baitu minal baiti, al-masjidu ilal masjid ya, kasrah. Paham ini? Baca. Qala al-mudarris, berkata guru, min aina anta, dari mana kamu? Qala Muhammadun, berkata Muhammad, ana minal Yabani, saya dari Jepang. Nah, jadi dalam bahasa Arab itu kadang ada yang dihilangkan. Seperti sini tulisannya al-mudarrisu, tulisannya Muhammad, tapi kita bisa tahu ini al-mudarris artinya qala al-mudarrisu. Guru berkata apa ini? Muhammadun, qala Muhammadun. Sama ketika antum ditanya, masmuk, antum bilang Abdurrahman. Ya, ini ada yang dihilangkan. Apa itu? Ismi Abdurrahman. Kamu gitu. Paham ya? Namaku adalah Abdurrahman, tapi kan panjang. Jadi dihilangkan. Ini biasa ya? Biasa. Nah, di sini juga nampak, perhatikan. Pembahasan barunya anta. Anta artinya kamu. Ya. Kalau yang sopan anda. Ya, anda. Tak ya? Anda. Anta ini kata tulis. Kata ganti yang digunakan untuk satu tunggal, dua mudzakkar, tiga mukhatab. Nah, jadi kalau antum belajar usul lugha, pulpen harus ready ya, siap. Ya. Saya ulangi, anta artinya kamu atau anda kalau yang sopan ya, anda. Anta ini adalah kata ganti. Ya. Untuk yang titik dua, satu tunggal. Jadi kalau dua jangan bilang anta, bukan anta dipakai, nanti antuma nanti. Tiga antum ya. Ini satu tunggal. Yang kedua mudzakkar. Kalau
muannas ada lain lagi. Apa nih? Jadi tunggal mudzakkar, yang ketiga mukhatab. Ya. Mukhatab artinya apa? Kata ganti orang kedua, yaitu yang kita ajak bicara. Ya tak? Kan guru ini berbicara, ngobrol dengan Muhammad. Anta ini untuk siapa? Untuk guru atau Muhammad? Itu Muhammad yang diajak bicara sama guru. Paham ya? Baik. Benar. Materi selanjutnya ana. Ana artinya saya. Ya, bahasa Indonesia banyak. Saya, aku, nakke. Ya, nakke Makassar ya. Saya, aku, ya. Baik. Ana ini kata ganti yang digunakan untuk yang satu tunggal. Ya, jadi tunggal. Kalau lebih dari satu, bukan ana dia pakai. Yang kedua, ini berlaku untuk mudzakkar dan muannas. Dua, mudzakkar dan muannas. Ya, laki-laki bilang ana, perempuan bilang ana, sama-sama. Ya toh? Orang Jakarta bilang aneh. Ya, itu bukan bahasa Arab. Ya. Bahasa Jakarta, ya, bilang aneh, nakke, ya, paham ini? Sudah paham ya? Saya ulangi, anak ini untuk mudzakkar dan muannas. Jadi ikhwah bilang anak, akhwat juga bilang anak, ya, mudzakkar muannas. Yang ketiga, ini untuk mutakallim, orang yang berbicara. Kata ganti orang pertama. Paham ya? Ya. Kan Muhammad ditanya, dari mana kamu? Nah, dia akan menjawab. Berarti mutakallim, dia menjawab. Sudah? Ana minal Yaban. Saya dari Jepang. Bisa paham ya? Bagus, lanjut. Ini yang baru ya. Jadi setiap ada yang baru nanti saya syaratkan. Semoga ada yang luput. Ketika ada yang baru nanti saya kasih sedikit penjelasan. Ya. Lanjut. Qala al-mudarris. Berkata guru. Wa min aina Ammar? Dan dari mana Ammar? Qala Muhammadun. Berkata Muhammad. Huwa minas Sini. Dia dari Cina. Qala al-mudarris. Berkata guru. Wa min aina Hamidun? Dan dari mana Hamid? Qala Muhammadun. Berkata Muhammad. Wa minal Hindi. Dia dari India. Qala al-mudarris. Berkata guru. Aina Abbasun? Di mana Abbas? Qala Muhammadun. Berkata Muhammad. Kharaja. Dia telah keluar. Qala al-mudarris. Berkata guru. Aina dhahaba? Di mana dia pergi? Kalau kalau aina ketemu dhahaba, maka diganti. Jangan bilang di mana, tapi ke mana. Ini khusus untuk dhahaba ya. Kalau aina ketemu dhahaba diganti. Aina kan asalnya di mana ya? Aina asalnya di mana. Tapi kalau ketemu dhahaba jadi ke mana? Kemana dia pergi? Bukan di mana, tapi ke mana? Kemai, tanpa kemai dan seterusnya. Paham ya? Kemana dia pergi? Ya ini ketika aina bertemu dengan dhahaba. Ya, yang lainnya tetap di mana? Ya, di mana? Aina Allah, di mana Allah fis sama. Di ataslah langit. Baik. Lanjut. Qala Muhammadun. Berkata Muhammad. Dhahaba ilal mudir. Dia pergi ke Kepsek. mudir, kepala sekolah. Ya, mudir itu kepala sekolah. Ya.
Tergantung penggunaannya. Kalau dia perusahaan, maka dia direktur. Kalau ini mudirnya di sekolah, ya maka dia kepala sekolah. Kalau dia mudirnya di perguruan tinggi, universitas, namanya rektor. Ya, dan seterusnya. Intinya mudir itu pemimpin. Ya, kepala sekolah. Terus. Qala al-mudarrisu. Berkata guru. Wa aina dhahaba Aliyun? Dan kemana pergi Ali? Ali pergi terus. Qala Muhammadun. Muhammad berkata. Dhahaba ilal mirhati. Dia pergi ke WC. Jadi beda hammam, beda mirhat ya. Hammam kamar mandi, al-mirhat WC. Allah alam persisnya apa bedanya. Karena dalam penggunaan ini di Makkah dan Madinah ini hammam yang dipakai juga untuk WC. Ya walaupun di WC itu ada sebagian WC yang ada showernya bisa dipakai mandi ya. Lanjut. Abdul apa ini? Faiz. Dari mana Faiz? Dari mana Faiz ini? Hah? Buton mana? Buton Selatan. Apa nama kampungnya? Buton Selatan itu? Bau-bau kota kan? Apa nama kampungnya? Bau-bau? Oh, Buton. Aja lanjut. Samarinu. Latihan. Jamak ya. Latihan. Azib Anil anil as'il. anil as'ilatil atiyati. Jawablah pertanyaan di bawah berikut. Ayah. Sini lam taib anil as'ilah, sini hamzah fathah ini sukun ya. Anil itu harakatnya memang geser ya. Ya. Harakatnya agak bergeser. Anil as'ilatil atiyah. Ayo lanjut. Man aina anta? Kalau ada mim dan nun setelahnya aina, maka dibaca man atau min? Saya ulangi, mim dan nun setelahnya aina, dibaca man atau min? Min. Ya, coba ulang, Faiz. Min aina anta? Dari mana kamu? Jawab sesuai dengan bacaan tadi. Ana min hammam. Min aina anta itu pertanyaan untuk menanyakan asal daerah. Jangan bilang antum dari WC, dari kamar mandi. Antum sebut kampungnya. Tapi ini pertanyaan, ini kaitannya dengan yang di atas ini. Ini min aina anta ana. Bisa paham ya? Pertanyaan yang antum baca kaitannya dengan percakapan yang kita baca barusan. Ya. Belum persiapan kan? Sudah? Belum. Coba siapa yang bisa ganti? Apanya ini diganti karena ini memang harus dipahami dulu. Apa bacaannya baru dijawab. Siapa bisa? Yang belum? Yang belum. Hah? Ini. Coba. Dekat. Nah. Saya ulangi, ini pertanyaan kaitannya dengan percakapan di atas, ya. Jadi Faiz bilang jangan min aina anta ana min buton, ya. Ya betul antum dari buton, tapi ini yang bertanya yang di percakapan. Ayo, barakallahu fikum. Baca. Min aina anta? Dari mana kamu? Ana minal Yabani. Saya dari Jepang. Nah, itu jawabannya ada di buku kan? Ada di percakapan. Coba lihat Faiz ya. Ada percakapan tadi. Saya lanjut. A'anta minal Filipinin?
Apakah engkau dari Filipina? Filipina, minal Filipini. Ini bukan sukun ya, tapi di kasrah. Ya, dia isim apa? Dia al-Filipino minal Filipini. Al-Filipino minal Filipini, kasrah. Terus. La. Tidak. Ana minal Yabani. Saya dari Jepang. Man minas sini? Siapa dari Cina? Siapa tadi? Ammarun. Ammarun. Jangan bilang huwa. Ya, langsung Ammarun. Artinya lengkapnya Ammarun minasi. Paham ya? Baik. Min aina hamilun? Dari mana Hamid? Huwa minal Hindi. Dia dari India. Aina dhahabat Abbasun? Dhahabat. Ulang-ulang. Aina. Aina dhahabat Abbasun? Kemana Abbas? Dhahabat. Apa artinya dhahabat? Ya, tambahkan. Kemana Abbas pergi? Dhahaba ilal mudiri. Dia pergi ke kepala sekolah. Adhahaba Aliyun ilal mudiri. Apakah Ali pergi ke kepala sekolah? La. Tidak. Dhahaba ila mirhadi. Dia pergi ke WC. Kembalikan ke Faiz. Baca Faiz. اكتب Iqra. اقرأ واكتب مع ضبط أواخر الكلمات. Ya semua. Bacalah dan tulislah bersama Dengan mengharokati akhir kata. Ayo semua. Ayo baca. Al-ghurfat. Diam semua. Ulang. Diam semua. Ya, baca dulu. Baca harokat akhirnya ya. Baca semua harokatnya. Ayo. Al-ghurfatu. Kamar. Min al-ghurfat. Jangan. Kalau belum dibaca, sabar. Kasih baca dulu. Ulang. Min al-ghurfati. Dari kamar. Min al-hammami. Dari kamar mandi. Al-maridi. Lihat dulu. Ini ra-ha. Ayo. Al-marha. Al-mirha. Al-mirhadu. WC. Terus, jangan takut. Jangan lihat saya. Ilal mirhadu. Ada ila, huruf jar berarti. Mirhadu. Ulang. Ilal mirhadi. Artikan. Ila apa artinya ila? Ke WC. Ya. Al-Yabani. Jepang. Al-Filipina. Dhamma. Al-Filipino. Al-Yabanu dhamma sama. Al-Baitu sama. Al-Filipino. Sama-sama dhamma akhirnya. Jangan takut, ayo. Ya, Filipina, ya bukan bahasa Indonesia itu Filipina ya. Ini bahasa Arabnya Al-Filipino. Ayo. Al-Filipino. Filipin. Minal Hindini. Minal Hindi. Dari India. Ilas Sini. Ke Cina.
Ya, bagus. Ya, latihan ya. Lanjut. Itu gundul itu baca ya, bentar ya sudah. Ada harakat di situ enggak? Ah, berarti sudah mulai bisa baca kitab gundul. Ya. Masyaallah. Iqra waktub. Baca dan tulislah. Min aina Fatimatu? Fadhamma. Min aina Fatimatu? Dari mana Fatimah? Hiya minal hindini. Hindi terus. Hindi. Al-Hindu minal Hindi. Ulang hiya. Hiya minal hindi. Dia dari India. Ah, Faiz. Semua diam ya, yang saya tanya Faiz. Faiz. Fatimah tu ditanya atau tidak? Fatimah. Tanwin. Tanwin. Jadinya Fatimatun. Yang mana benar? Fatimatun atau Fatimatu? Fatimah. Tanwin atau tidak? Tidak. Tadi bilang tanwin, sekarang bilang tidak. Ah, mana benar ini? Tanwin atau tidak? Tidak karena waktu. Ahsan. Ya. Fatimah itu tidak bertan karena dia nama perempuan. Ya, Fatimah itu Aisyah itu Khadijah itu sudah lewat. Ya, lanjut. Kharajal mudarrisu minal fasli wa dhahaba ilal mudir. Ayo semua. Keluar guru dari kelas dan keluar Pergi. dan pergi Ke ke mudir, kepala. kepala sekolah. Ayo semua. Guru keluar dari kelas dan pergi ke sekolah. Kalau bahasa kita itu ya gurunya dulu, guru keluar. Kalau keluar guru. Ya, guru keluar dari kelas dan pergi ke kepala sekolah. Ayo, silakan. Pelan-pelan ya, ini kan kalian masih baru ya, masih pekan kedua ini ya. Ini baru pertemuan ke-4 ya, karena pekan lalu libur 1 hari ya. Ayo lanjut, nggak apa-apa, masih baru sekali. Ayo. Zahabat tajiru ilal dukkan. Tegas, ila dukani. Kasih akhirnya itu kasih kentara ya. Jangan takut-takut ya. Ayo. Artinya Zahabat tajiru ilal dukkani. Telah pergi pedagang ke toko. ayo semua. Pedagang pergi ke toko. Terjemahkan pakai bahasa Indonesia ya. Ya, yang bagus. Ayo, lanjut. Kharaja Hamidun. Nah, itu sudah bisa tak? Raba-raba mana yang benar bacanya? Paham ini? Itulah proses belajar baca kitab dengan ilmu yang ada di kepala kita yang kita paham dari nahwu dan sarf ini diproses. Mana benar Hamid, Hamud, ya. Nah, itu nanti dia pelan-pelan akan terbiasa. Ya, paham ini gundul semua ini. Ya, ayo. Ulang. Kharaja Hamidun minal ghurfati wa dhahaba ilal hammam. Masya Allah, ya. Setelah keluar Hamid dari kamar dan pergi ke kamar mandi. Ayo semua. Lanjut, satu lagi, Faiz. Bagus. Min kharaji minal asli. Tadi yang dibaca min kalau setelahnya aina. Ini tidak ada aina, berarti Man. man, ya. Asalnya man, kecuali setelahnya aina baru dibaca min. Kan ini ada tanda tanya nih. Ini tanda tanya berarti pakai kata tanya di awalnya. Ayo ulang.
من خرج من الفصل. Artinya Siapa yang keluar dari kelas? Masya Allah ya, bagus ya Faiz, banyak latihan ya, Insya Allah ya, satu pekan bisa lancar ya latihan Faiz ya, biar bukan ngantuk baca semua dari awal sampai pelajaran terakhir ya, latihan baca. Ayo lanjut, Abdul Majid baca. Kasih mic kasih. Sana jalan aja, jalan cepat ya, kasih cepat. Kharajat talibu minal madrasati wa dhahaba ila suqi. Telah keluar pelajar dari sekolah dan telah pergi ke pasar. Khadijatu minas Sini wa Khalidun minal Yabani. Khadijah dari Cina dan Khalid dari Jepang. Da' fil faraghi fima yali Harfa jarrin. harfa jarrin munasiban. Ayo semua. Letakkan pada bagian yang kosong Berikut ini huruf jer yang. huruf jer yang sesuai. Ayo semua. Ya, pilihannya 4 ya, pilihannya 4. Ayo baca. Alkitab Baca dulu pilihannya. min ila fi ala. Pilih salah satunya. Ayo. Alkitabu alal maktabi. Kitab itu di atas meja. Ya, tulis yang belum tahu jawabannya tulis. Ayo, lanjut. At-talibu fil fasli. Pelajar itu di dalam kelas. Zahaba Hamidun ilal jami'ati. Telah pergi Hamid ke universitas. Hamid pergi ke kampus ya, universitas. Terus. Kharajal mudiru minal madrasati. Telah keluar kepala sekolah dari sekolah. Kepala sekolah keluar dari sekolah ya. Balik. Kepala sekolah dulu baru keluar. Terus. Zahaba Muhammadun minas Sini ilal Yabani. Muhammad telah pergi dari Cina ke Jepang. Jadi minas sini ilal dua, min dari Cina ke Jepang. Baca. Al-kalimatul jadidatu. Kata-kata yang baru. Al-madrasatu. Sekolah. Al-faslu. Kelas. Al-hammamu. Kamar mandi. Al-mirhadu. WC. Al-matbahu. Dapur. Al-ghurfatu. Kamar. Al-jami'atu. Universitas. As-suqu. Pasar. Al-yabanu. Jepang. As-sinu. Cina. Al-hindu. India. Al-filipino. Tashdid makna al-Filipino.
Al-Filipino. Filipina. Al-Mudiru. Kepala sekolah. Dhahaba. Telah pergi. Kharaja. Telah keluar. Baca itu di bawah. Fi alamin ila. Sambung. Fi alamin ila. Sambung. Ini bawahnya. Min hurufil jarri. Dari huruf-huruf jar. Katanya fi, ala, min, ila, min hurufil jar. Jadi fi, ala, min, dan ila ini merupakan huruf jar. Selesai pelajaran keempat. Masya Allah. Ini pelajaran kelima. Butuh papan tulis. Mana papannya? Ini coba konsentrasi. Nah, jangan tetap. Baik. Ini pembahasan baru. Coba kita pakai papan tulis. Siapa yang baca ini? Abdul Majid. Mana Abdul Majid? Hah? Oh, Abdul Majid. Abdullah Mubarak mana? Ah, itu. Mana mic-nya? Ambil papannya dulu. Coba baca, Abdullah. Lihat halaman 21. Ad-darsul khamisu. Semua? Pelajaran kelima. Qala Sa'idun. Sa'id berkata. Kitabu Muhammadin hada ya Yasir. Ya Yasiru. Kitabu Muhammadin hada ya Yasiru. Apakah buku Muhammad ini wahai Yasir? Qala Yasirun. Yasir berkata. La. Bukan. Hada kitabu Hamidin. Ini bukunya Hamid. Qala Sa'idun. Berkata Sa'id. Aina kitabu Muhammadin. Di mana bukunya Muhammad? Qala Yasirun. Berkata Yasir. Huwa 'alal maktabi hunaka. Hunaka di sana. Dia di atas meja itu. Di sana. Hunaka di sana. Dia di atas meja di sana. Coba. Sudah cukup. Huwa 'alal maktabi hunaka. Dia di atas meja di sana. Saya perhatikan. Ini pembahasan baru. Butuh papan tulis. Lewat itu yang pertama apa tadi? Al-Kitabu Muhammadin hada ya. Baik. Sini kita mau belajar tentang mudhaf ilaih. Muhammadin. Coba perhatikan. Ayo sama-sama baca. Kitabu Muhammadin. Ada berapa kata sini? Ada 2 kata. Yang pertama kitab, yang kedua Muhammad. Ya. Kata yang pertama ini disebut mudhaf. Mudhafun.
Kata yang kedua disebut apa? Mudhafun ilaihi. Nah, dua kan? Dua kata kan? Jadi ada mudhaf, ada mudhafun ilaihi. Kitabu Muhammadin, mana mudhaf? Mana mudhaf ilaihi? Baca harakatnya, baca. Mana mudhaf? Mana mudhaf ilaihi? Tahu ya? Asalnya ini dua kata yang berbeda. Asalnya apa? Kitabun. Ya. Kitabun. Kemudian Muhammad. Ya kan begitu? Misalnya, ini saya ajari kalian cara membuat mudhafun ilaihi. Jadi asalnya dia kitabun Muhammad. Bisa ya? Mudhafun ilaihi itu dia susunan kata yang terdiri dari minimal dua kata. Ya? Kata yang pertama disebut apa? Mudhaf. Yang kedua mudhafun. Jangan nulis dulu. Aturannya saya menjelaskan papanya nanti. Apa gunanya kita mau paham lihat buku? Baca nanti. Ya, lihat dulu. Ini penting ini. Tidak bisa pakai iPad. Ayo. Saya ulangi. Mudhafun ilaihi terdiri dari berapa kata? Berapa? Dua. Yang pertama? Mudhaf. Yang kedua? Kitabun Muhammadun. Ya. Yang pertama ini namanya calon mudhaf. Calon kan belum jadi toh? Ya. Namanya yang kedua Muhammadun calon mudhafun. Yang perlu kita tahu sekarang apa aturannya mudhaf dan mudhaf. Apa syaratnya? Kalau kita mau jadi mudhaf, kenapa gitu? Mau jadi mudhaf ilaihi, kita harus apa? Ini gampang sekali. Yang pertama mudhaf, kalau mau jadi mudhaf, syaratnya cuma dua. Yang pertama, mudhaf itu tidak boleh beralif lam. Ya. Mudhaf tidak boleh, yang pertama syaratnya tidak boleh beralif. Jangan nulis nanti nulisnya. Tidak boleh beralif lam. Syarat yang kedua, mudhaf tidak boleh bertanwin. Tidak boleh bertanwin. Paham ya? Sekarang coba kita lihat calon mudhaf. Kitabun dan Muhammadun. Mana calon mudhaf? Kitabun. Mana calon mudhaf ilaihi? Muhammadun. Sekarang berapa syarat mudhaf? 2. 1. Ada alif lam? Terpenuhi syarat pertama. Kan baru calon, belum resmi, belum dilantik. Ya, amin. Syarat pertama tidak boleh beralif lam. Ada alif lam? Berarti terpenuhi. Syarat kedua tidak boleh beralif. Ada tanwin? Buang itu tanwin. Tanwin itu harakat double. Ya, ini masanya 2. Buang satu. Sekarang tanwinnya saya dibuang. Terpenuhi syarat. Resmi jadi mudhaf. Resmi. Nah, ini tak jadi. Kemudian mudhafun ilaihi syaratnya cuma 1. Mudhafun ilaihi syaratnya cuma 1. Apa? Akhirnya di kasrah. Sekarang mana calon mudhafun ilaihi? Baca keras, mana? Apa harakat akhirnya?
Apa harokat akhirnya? Syaratnya mudhaf ilaih harus tidak kasrah kan? Jadi apa? Muhammadin. Jadilah baca. Jadilah. Sama dengan ini. Ya begitu cara bikin. Bisa? Sudah banyak semua. Oh, gampang tuh. Alhamdulillah. Ya? Sudah? Sampai sini paham? Paham ya? Ayo. Tulis dulu. Nanti saya lanjut ya. Panjang ini, panjang. Ini sampai jam 10. Tulis dulu. Tulis, perhatikan. Mudhaf dan mudhafun ilaih adalah susunan yang terdiri dari dua kata. Paham ya? Terdiri dari dua kata. Dalam kurung atau lebih ya, nanti lebih saya ajari setelah ini. Dua dulu, ya. Dua dulu. Susunan yang terdiri dari dua kata dalam kurung atau lebih, boleh lebih ya. Titik. Kata yang pertama disebut mudhaf. Ini tulisannya, tulisan Arabnya itu di papan tulis ya. Kata yang pertama disebut mudhaf. Kata yang kedua disebut mudhafun ilaih. Nah, titik. Syarat mudhaf ada dua. Syarat mudhaf ada dua. Satu, mudhaf tidak boleh beralif lam. Mudhaf tidak boleh beralif lam. Jadi kalau ada alif lamnya dibuang. Ya. Mudhaf tidak boleh beralif lam. Caranya kedua, mudhaf tidak boleh bertanwin. Benar? Kemudian terus baru syarat mudhafun ilaih hanya satu, yaitu akhirnya dikasrah. Akhirnya harus dikasrah. Sudah? Sampai sini paham? Sampai sini paham? Jadi dua kata ini, yang pertama dibilang apa? Semua. Yang pertama dibilang apa? Yang kedua? Mudhaf harus? Pertama tidak boleh? Kedua? Mudhafun ilaih harus? Akhirnya. Begitu saja. Bisa paham ya? Sebelumnya saya ingatkan, ini dari sisi maknanya ya.
Tapi ini waktu sudah sisa sedikit. Kita langkai saja. Jadi mudhafu ilaih ini tujuan dibuatnya, jangan ditulis. Tujuan dibuatnya adalah untuk melahirkan makna kepemilikan. Coba antum artikan apa itu? Kitab Muhammad apa artinya? Kitabnya. Ya. Jadi mudhafnya mudhaf ilaih. Kitabnya, anunya, ininya, fulan. Paham tak? Bisa paham ya? Bisa? Baik. Secara bahasa saya supaya paham. Ini mudhaf artinya yang disandarkan. Mudhafun ilaih artinya yang disandarkan kepadanya alias tempat bersandar. Paham ini? Kalau contoh siapa ini namanya? Apa? Dani. Ini? Ari. Karena saya sandarkan Dani ke Ari. Contoh ya. Sekarang saya tanya, mana mudhaf ilaih? Dani mudhaf, Ari mudhafun. Bisa paham ya? Sama ini. Bahasanya kita sandarkan kitabun ke Muhammad asal. Itu secara mana? Itu dibilang mudhafun ilaih. Bisa paham ya? Bisa? Sampai sini paham? Baik. Sekarang saya mau ajar. Tadi sudah berapa? Ada 2 komentar ya. Jadi makna mudhaf ilaih, ya penyandaran mudhaf ke mudhaf ilaih. Di antara maknanya melahirkan makna kepemilikan. Jadi kitab Muhammadin, kitabnya Muhammad, bukunya Muhammad, punyanya Muhammad. Itu makna yang lahir yang muncul dari susunan mudhaf ilaih. Ya, bisa tulis itu. Ya, sekarang susunan mudhaf ilaih ini tulis susunan mudhaf ilaih ini melahirkan makna kepemilikan. Ya, rumusnya ini. Titik ya, ini mudhaf nya. Ya, ini bahasa Indonesia. Mudhaf nya baru mudhafun ilaih. Dari sisi arti Indonesianya. Jadi tambahkan kata nya. Mudhaf dulu, nya baru mudhafun ilaih. Ya, kitabullahi, kitabnya Allah. Naqatullahi. Iya kan? Ontanya Allah. Ya, naqah. Yang mukjizatnya Nabi siapa? Nabi Saleh. Baitullahi, rumahnya dan seterusnya. Yaitu mudhafun ilaih. Bisa apa ini? Sudah? Kemudian dari sisi mana tadi? Mudhaf artinya yang disandarkan. Mudhaf ilaih yang disandarkan kepadanya. Kalau kalian tidak paham, bila saja mudhaf yang bersandar, kemudian mudhaf ilaih tempat bersandar. Itu tadi. Seperti saya sandarkan Dani ke Ari. Jadi Dani mudhaf, Ari mudhafun ilaih. Terakhir hapus. Sudah tulis ini sudah. Sudah ini. Anunya sudah. Mudhafnya mudhaf ilaih. Ini dari sisi terjemahan arti Indonesia. Mudhafnya dulu, barunya, baru mudhaf. Coba hapus dulu. Saya kasih materi terakhir.
materi terakhir. Jangan tulis ya. Mudhaf ilaih, mudhaf sebagaimana kita sudah sampaikan, ini asalnya dua kata saja ya, mudhaf dan mudhafun. Ketahuilah jamaah sekalian bahwasanya mudhaf dan mudhaf ilaih itu bisa lebih dari dua kata. Bisa 3, 4, bahkan sampai 5. Ya. Bisa paham ya? Bisa paham ya? Nah, kalau lebih dari dua kata bagaimana modelnya? Kasih contoh. Kata masjidun. Kata masjidun. Saya mau sadarkan kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini sallallahu alaihi Rasul ya, belum jadi kan? Sekarang masjidun Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saya mau sandarkan masjidun kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Paham ini? Mana calon mudhaf ini? Masjidun calon, Ar-Rasul calon. Coba. Apa syarat mudhaf? Ada alif lam? Berarti terpenuh? Syarat pertama. Syarat kedua? Ada tanwin? Hapus tanwinnya. Jadinya masjidun resmi. Sekarang calon mudhaf ilaih mana? Ar-Rasul. Apa syaratnya? Kasrah. Apa akhirnya ini? Ganti jadi sekarang resmi? Jawab aja semua. Baca harkat akhirnya Masjidur Rasuli. Ayo semua. Masjidur Rasuli. Masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham ini? Bisa paham ya? Baik. Berapa kata ini? 2 kan? Masjidnya Nabi punya pintu. Apa bahasa Arabnya pintu? Babun. Sekarang saya mau sandarkan babun kepada masjid. Bisa? Nah, sekarang mana calon mudhaf? Mana calon mudhaf ilaih? Masjidu ya. Ayo, mana calon mudhaf? Apa syaratnya mudhaf? Ada alif lam? Ada. Satu. Yang kedua? Ada tanwin? Buang. Push. Resmi? Mana calon mudhaf ilaih? Masjidu. Apa akhirnya? Apa akhirnya ini? Mudhaf ilaih harus? Ganti. Resmi? Baca. Jadi pintunya masjidnya Rasulullah SAW. Bisa? Jadi mau lagi tambah? Pintu itu punya kunci. Apa bahasa Arabnya kunci? Kamu yang bikin sendiri Pak? Miftahun. Ayo. Mana calon? Jadi sebelum kita bikin tentukan dulu calonnya. Jangan langsung jadi. Ya. Jangan instan, ya. Mana calon mudhaf? Baru diurus satu persatu persyaratannya. Jangan kasih langsung kecuali sudah dilincah, ya. Amin. Ayo, mana calon mudhaf? Mana calon mudhaf? Tanya lihat orang sudah selesai belajar, kalian belum selesai. Masuk satu jam lagi. Miftah? Syarat apa ini? Mudhaf. Mana calon mudhaf ilaih? Ingat. Apa namanya?
Pun sudah resmi jadi mudhaf tadi. Ini antum fokus kedua kata mudhaf dan mudhaf ilaih. Nanti kita urus ini di sana, nanti saya kasih rumus. Saya ulangi. Ada cara mudhaf? Nanti ya. Kalau mudhaf ilaih? Karena mudhaf harus mudhaf satu tak boleh beralif tapi satu jangan langsung tidak bertanwin, tidak boleh beralif ada alif lam penuhi syarat pertama. Syarat yang kedua ada tanwin, buang tanwinnya, terpenuhi dosa resmi. Mana cara mudhaf ilaih? Apa syaratnya? Ini apa ini? Dan jadi resmi. Baca. Miftahu babi masjidi ar-rasul. Kuncinya, pintunya masjidnya Rasulullah. Apa kan? Pertama lagi. Terakhir, ketika susunan kata mudhaf ilaih lebih dari dua kata, maka yang paling kanan ini punya satu jabatan saja. Itu apa? Mudhaf saja. Yang kedua, yang paling kiri punya satu jabatan juga. Itu apa? Mudhafun ilaihi saja. Antara yang paling kanan dan yang paling kiri punya dua jabatan. Coba lihat garisnya, ada berapa? Urut. Tidak percaya? Urut dari pertama. Masjidu ar-Rasul. Anggaplah belum jadi ya. Masjidu ar-Rasul. Masjid ini apa? Mudhaf. Terus nah. Pas datang babu masjidi, jadi apa dia? Bentar. Dua pangkatnya, dua jabatan. Dia mudhaf untuk ar-Rasul, mudhafun ilaih untuk ba. Antum yang bikin tuh gimana caranya? Paham ini? Urut dari sini, urut dari awal ya, supaya paham. Yang ini kita bikin dari awal, dari nol kita bikin ya. Sudah paham ini? Bab. Sekarang babu masjidi. Soalnya apa dia? Datang miftah jadi apa dia? Paham ini? Miftah hanya satu jabatan. Paham? Paham? Jadi kalau mudhaf ilaih lebih dari dua kata, maka yang paling kanan, mana kanan? Miftah hanya satu jabatannya. Hanya satu jabatannya apa? Mudhaf saja. Yang paling kiri ar-rasuli mudhaf ilaih saja. Antara mudhaf dan mudhaf ilaih jabatannya dua. Mudhaf untuk kata sebelumnya dan mudhaf ilaih untuk kata setelah selesai. Nanti ku tambah lagi ya. Sudah paham ini? Ya tulis. Baris baru. Ketika mudhafun ilaih terdiri dari lebih dari dua kata. Ketika mudhaf dan mudhafun ilaih tersusun lebih dari dua kata. Kan asalnya dua kata kan? Nah, ini lebih dari dua kata, maka titik dua. Ya ingat syaratnya ya, lebih dari dua kata. Kan kalau dua kata langsung aja. Kata pertama mudhaf, kata kedua mudhafun ilaih. Paham ini? Nah, ini lebih dari dua kata. Misalnya 3, 4 seperti contoh ini. Ya, maka titik dua, satu. Yang paling kanan jabatannya
sebagai mudhaf saja. Jadi lihat ini 3 kata, mana yang paling kanan? Yang paling kanan nanti dia mudhaf saja. Jabatannya 1, mudhaf saja. Nomor 2, yang paling kiri, maksudnya kata yang paling kiri, jabatannya sebagai mudhafun ilaihi saja. Yang paling kiri sesuai urutan bahasa Arab ya. Kita nulis dari kanan ke kiri. Yang paling kiri sebagai mudhafun ilaihi Nomor 3, antara yang paling kanan dan yang paling kiri memiliki 2 jabatan. Antara yang paling kanan dan yang paling kiri memiliki 2 jabatan, yaitu sebagai mudhaf sekaligus sebagai mudhafun ilaihi. Yaitu sebagai mudhaf sekaligus mudhafun ilaihi. Sudah? Sudah? Ya. Bisa paham ya? Sudah masuk matan jurumnya belum? Belum. Miftah. Miftah ya. Ya, ini banyak ya, mudhaf ilaihi ini tolong mulai dari sekarang dan sampai seterusnya kalian jangan salah dalam mudhafun ilaihi. Ini banyak sekali dalam baca kitab. Judul-judul buku itu diantaranya ini mudhafun ilaihi. Paham ya? Judul kitab mudhafun ilaihi atau natman. Ya, contohnya kitabut tauhidi. Kitab mudhaf at-tauhidi mudhafun salasatul usuli. Mudhaf dan seterusnya. Fathul Majid. Paham ya? Dan seterusnya. Dari judul-judul buku mudhaf ilaihi. Dalam baca kitab banyak sekali, dalam Al-Qur'an banyak sekali. Idza jaa nasrullahi. Ya Pak? Nasrullahi. Naqatallahi dan seterusnya. Ya. Rasulullah. Ini semua ada dalam Al-Qur'an. Mudhafun ilaihi. Ya, paham ini? Baik. Jadi yang lebih dari 2 kata ini jarang ya. Ya, kadang-kadang dia lebih dari 2 kata. Ya, kalau lebih dari 2 kata maka perhatikan 3. Yang paling kanan sebagai mudhaf saja, paling kiri mudhaf ilaihi saja. Antara paling kanan paling kiri 2 jabatannya. Apa sebagai mudhaf dan mudhafun ilaihi. Bisa? Sudah tulis contohnya, tulisin contohnya. Sudah. Tulis contohnya, tulis. Beserta jabatannya di bawah. Ya? Sudah tulis. Tulis ya. Ya, cukup dulu. Ada yang pusing? Ada? Sakit kepala? Apa? Kenapa tanwin? Muhammadin tanwin. Jadi mudhafun ilaihi tidak urus dia. Mau tanwin tidak tanwin, yang penting kasrah. Paham ini? Mudhafun ilaihi ya, intinya akhirnya kasrah. Tanwin tidak tanwin tidak urus dia. Ya. Kitabul Muhammadin, kitabul mudarrisi ya. Intinya kasrah. Sesuai dengan apa yang kalian catat. Bisa? Paham ini? Baik, cukup dulu. Nanti insyaallah kita lanjut bacanya. Ini memang selalu di pelajaran kelima ini ketika kita ngajarkan ini selalu materi pokok adalah mudhafun ilaihi. Nanti ada materi yang lainnya seperti ya yasiru. Diingatkan saya, ya yasiru itu ada materi di situ. Nah, intinya materi pokoknya mudhafun ilaihi. Dan murid dari awal harus paham. Ada yang tidak paham? Ada? Paham di semua? Bisa dibikin mudhafun ilaihi? Bisa? Bisa ya? Insyaallah. Ilahuna subhanallahi wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.